Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam berbuat kebaikan. Ada salah satu cerita seorang ahli ibadah yang masyhur pada zamannya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Seorang syekh yang dimana kebaikannya tidak ada manusia yang melihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kisah beliau. Setiap malam beliau berjalan dari beberapa kilometer untuk menuju sebuah masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dan jaraknya ini Masya Allah sangat jauh. Dan ketika di tengah perjalanan beliau bertemu beberapa masjid, dan yang beliau lakukan adalah berhenti dan menimba mengisi bak-bak yang ada di dalam masjid untuk para jamaah sholat subuh agar mudah mengambil wudhu. Walhasil ketika orang-orang sampai dan ingin mengambil wudhu, sudah mudah karena sudah adanya air di dalam bak tersebut. Dan kebaikan beliau lakukan selama 40 tahun tanpa tahu seorang pun. Sampai di suatu ketika di musim yang sangat dingin, beliau berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Di suatu masjid beliau tidak sadar jika kakinya sudah berdarah karena jauhnya perjalanan yang beliau lalui. Dan pada saat itu adalah musim yang sangat dingin. Dan kaki beliau itu bercak darah beliau sampai ke rumah beliau, dari masjid sampai ke rumah beliau. Walhasil orang-orang yang ada di sekitar itu mengikuti sampai ke rumah beliau, dan akhirnya mereka mengetahui siapa yang telah 40 tahun mengisi bak-bak di masjid mereka tersebut. Dan beliau lakukan ikhlas karena Allah tanpa ada pujian pun dari manusia. Solihah, kebaikan yang kita lakukan untuk Allah hanya untuk mendapatkan pujian dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan mentampakkan kebaikan kita di hadapannya manusia. Namun ketika kita berbuat selain daripada niat untuk Allah, maka yang pertama ridho Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah berikan untuk kita. Engkau akan mendapatkan pujian di mata manusia tapi tidak di mata Allah. Walhasil orang-orang yang senantiasa menjadikan tujuan kebaikan dan segalanya bertujuan segala ibadah hanya untuk Allah, sangat mudah dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan dunia dan juga akhirat. Tapi jika ketika tujuan kita bukan daripada Allah, maka Allah akan berikan silahkan ambil dunia tapi tidak dengan akhirat. Namun untuk apa kita beruntung di dunia tapi merugi di akhirat? Alangkah indahnya kebaikan yang kita lakukan itu seperti penduduk bumi tidak mengetahuinya, akan tetapi penduduk langit melihat bahwa engkau telah melakukannya ikhlas karena Allah. Seperti hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Maha Mulia dan Maha Besar berfirman, Aku adalah penyekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal sesuatu amal yang menyekutukan kepada selainku, maka aku terlepas daripadanya amal itu untuk sesuatu yang ia sekutukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solihah, tujuan hidup kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan husnul khatimah tidak akan kita dapatkan melainkan daripada izin dan ridho dari Sang Maha yang menciptakan. Lalu bagaimana yang untuk menjadikan akhir hidup kita ini adalah mati dalam keadaan husnul khatimah? Yaitu salah satunya dengan berbuat kebaikan, beribadah hanya untuk Allah. Alangkah bahagianya orang-orang yang telah Allah berikan hidayah di dalam hatinya untuk senantiasa berbuat tidak tujuan melainkan daripada untuk Allah. Beribadah hanya untuk Allah, berbuat kebaikan hanya untuk Allah, dan bahkan urusan dunia pun dia kembalikan kepada Allah. Dan orang-orang yang di hatinya tidak ada selain Allah, maka akan jauh hatinya daripada prasangka-prasangka yang buruk. Akan teduh hatinya dan akan lembut hatinya, jauh dari hal-hal yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah tidak ada melainkan Allah, maka itu dia akan mendapatkan banyak cintanya Allah. Bahkan Allah berikan banyak cinta dan ridhonya untuknya. Namun ketika hati kita terbesit ingin melakukan sesuatu untuk mencari pujian manusia, maka Allah akan berikan dunia tapi tidak dengan ridhonya Allah. Maka perbanyaklah istighfar dan memohon ampunlah kepada Allah apabila ketika kita berbuat kebaikan terbesit ingin melakukan sesuatu untuk mencari pujian manusia. Pujian dari manusia hanya berlangsung ketika engkau memberikan kebaikan. Setelah itu selesai, mereka melupakan. Namun ketika untuk Allah,
Ketika hanya untuk Allah engkau berbuat kebaikan dan beribadah, maka Allah berikan cintanya, ridhonya bukan hanya untuk di dunia, tapi yang akan mengantarkan kita, ridho yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan hati yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa ikhlas kepada Allah, dan senantiasa tidak ada tujuan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ridho-ridhonya Allah tertuju pada kita, dan semoga cintanya Allah tercurah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.